sekarang ini adalah bulan April, Mei, Juni, 3 bulan. Kira-kira bisnis kita ini akan jadi apa? Itu tergantung persiapan teman-teman hari ini. Bagaimana mungkin kita bisa mempunyai bisnis yang income-nya besar kalau tidak direncanakan dari sekarang? Menurut saya itu konyol. Ya. Bayangin kalau Anda mengerjakan sesuatu tidak pakai planning. Pasti hasilnya acak-acakan. Bisnis stok yang tadi dibuat itu aja persiapannya mulai kemarin. Kemarin sebelumnya juga, 3 hari itu. Hanya untuk tampil selama 1-2 jam. Jadi 1-2 jam itu kita persiapannya itu lebih dari 5 jam. Nah, saya rasa begitu juga dengan kita. Harapan saya teman-teman bisa lebih peka lagi langkah kerjanya ini bagaimana. Saya ngajarkan kepada tim BP saya, itu setiap hari harus mencatat, besok itu ngapain. Besok itu ketemu siapa, WA siapa, ngapain. Nah, kalau kita tidak punya habit seperti itu, maka kita tiba-tiba waktu itu siang gitu aja, tiba-tiba sore, malam gitu aja. Gitu. Apalagi bagi Anda yang saat ini sedang bekerja. Bekerja ini membuat kita jadi nyaman. Ya. Membuat kita ini jadi nyaman dan bahkan bisa menjadi kita itu terlena. Kenapa? Karena semuanya masih tersedia dengan baik. Tapi tiba-tiba ada sesuatu, wah itulah yang terjadi pada diri saya tahun 2013 yang lalu. Saya pikir punya 4 perusahaan itu cukup. Ternyata 4 perusahaan itu kalau pondasi bisnisnya itu sebenarnya rapuh, ya sama aja. Sebab membangun perusahaan kalau dengan sistem itu biayanya tidak murah ya, mahal sekali. Oke teman-teman, malam hari ini saya kepingin dapat respon ya dari kawan-kawan. Apa yang Anda peroleh dari pertemuan kita malam hari ini? Ya, silakan. Mungkin para siapa ya? Mungkin para BP atau ya Elisa boleh ya, silakan. Selamat malam semuanya. Yang bisa saya petik dari bisnis stock online malam ini adalah semakin lama semakin bagus ya, semakin menarik dan semakin lengkap. Kemudian bisnis ini sebenarnya hanya perlu impian. Jangan takut bergabung dengan Univision. Buktikan pada orang lain yang Anda sayangi, Anda putuskan bergabung dengan bisnis ini, maka kehidupan Anda ke depan itu akan jauh berubah daripada yang sebelumnya. Gandeng terus mentor Anda. Selamat mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Elisa. Nah, teman-teman malam hari ini apakah ada teman yang baru pertama kali hadir di acara Bisnis Talk malam hari ini? Barangkali mungkin pengundangnya bisa memperkenalkan siapa yang pertama kali hadir. Apakah ada? Silakan. Tapi sebelum sharing ya, saya mau ngingatin teman-teman di sini yang gadgetnya belum berubah, ayo diganti sekarang. Ayo Mas Rofi'i diganti. Ayo, gak ngerti cara nih. Masuk di situ ada manage partisipan, ya. Ayo diklik manage partisipan. Itu loh Mas, sampean klik. Manage manage participants. Diklik. Ya, setelah diklik itu kan ada nama Anda itu, Anda cari nama Anda. Ya, terus nanti di situ ada more. Rename. Yang lainnya juga ya, yang Vivo 1724. Ayo Mas. Sebab nanti untuk ke depan ya, kita ini nanti akan lebih tertib lagi begitu wifi waktu di Zoom itu enggak ada mukanya, langsung itu di-kick. Langsung diganti oleh orang lain karena tadi itu banyak orang yang masuk nggak bisa ya. Jadi yang videonya berhenti atau namanya itu masih nama nggak jelas itu ya. Ya ini. Kita kan nggak tahu siapa. Bisa Mas Rofi? Ada Pak, prospek saya Pak. Oke, namanya siapa Mas Yusuf? Rizky. Nah, Yosi Rizky Pak.
Di sini Mas Rizky yang mana ya? Silakan Mas Rizky. Ada Mas Rizky di sini? Bentar, Pak. Iya, belum, Cik. Mas Yosi. Yang ada Yosi Noriza itu ada ya. Itu bukan prospek sampean itu. Ya, ya Yosi. Pak. Ya, Yosi yang mana? Kalau itu Yosi Noriza, ya Anda lihat itu di Yosi ada Yosi. Nggak tahu HP-nya apa nih. ya coba ya. Ini kan Iya, buku iya. ya. Saya, Pak. Yang mana orangnya? Nah, ini, Pak. Iya, saya, Pak. Ini, Pak. Nah, Mas Yosi. Halo, selamat malam Mas Yosi. Selamat malam, Pak. Oke, ayo kita biar saling kenal. Namanya diganti ya Mas Yosi ya. Iya, Pak. Diganti bagaimana caranya tuh, Pak ya? Diklik manage partisipan. Iya, Pak. Ini sudah, Pak. Nah, Sudah. terus nanti akan keluar nama kita di sebelah kanan itu kita apa nama kita itu kan dikasih Oppo 137F ya. Nah, diganti namanya. Oh, gitu, Pak ya. Jadi saya klik Ada ini, Pak ya. Ada more, diklik dulu nama kita ya. Iya, Pak. Ini rename, Pak ya? Iya, namanya Mas Yosi ya. Jangan nama samaran ya. Ah, Mas Rofi itu Pak. bagus. Ya. Itu Vivo 1724 ini Mas siapa ini? Yang pakai kaos hitam, Mas ganteng ini. Ini belum Udah, kenal. Pak. Yang mengundang siapa? Mas Vivo 174 ini siapa ini? Rembang itu, Pak. Oh, oke. Ayo, Mas Pak siapa Edi namanya? Rembang. Ayo, Pak Edi diganti, jangan dipanggil Vivo nanti. Nek dipanggil 1724 nanti repot, nanti kayak nama orang masuk penjara itu ya. Ya, coba diklik Vivo 174 Mas Edi diganti. Nama lengkapnya siapa? Itu ada Ayo, Pak Edi. Pak Edi, manage partisipan diklik Pak Edi. Di laptopnya atau di handphonenya diklik layarnya. Halo. Halo, Pak. Oke. Iya. Lu melek Udah nih, Pak. Ya. Nah, sekarang saya kepingin dapat respon dari Mas Yosi Rizky dulu ya. Silakan dikenalkan namanya, latar belakangnya, terus asalnya dari mana. Silakan Mas Yosi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Rizky Oktariansa. Pekerjaan saya wira swasta. Berasal dari Kalimantan Utara. Oke, jadi sekarang tinggalnya di Kalimantan Utara ya Mas Yosi ya? Iya, Pak. Oke, baik. Mas Yosi, kira-kira dari pemaparan bisnis stok online tadi, apa yang sudah diperoleh dari sesi 1,5 jam tadi? Hal positif Ya, Pak. apa yang Mas Yosi peroleh, pelajari? Ya, ini Pak, saya kan mau menanyakan, yang saya mau pertanyakan ini bagaimana cara pekerjaannya ini Pak, cara kerjanya ini Pak, bisnis ini. Soalnya saya kan baru gabung nih Pak. Oke, baru bergabung ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Yosi. Saya jawab ya. Silakan di Iya, Pak. mute ya Mas Yosi. Mudah-mudahan jawaban saya bisa Iya, Pak. lengkap. Nah, kalau ada teman lainnya yang mau membantu para BP mungkin bisa sharing pengalaman ya. Mungkin Mas Anto, Mas Imam, atau BP yang lainnya. Oke. Nah, sekarang cara kerjanya bagaimana? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, cara kerjanya adalah nomor 1, kita tetapkan niat dulu. Ya, niatnya kita ini apa? Karena niatlah yang akan membawa kita sampai di tujuan. Niatnya kita ini hanya sekedar mau cari komisi, ataukah niat kita mau menolong orang. Jika kita punya niat itu ingin punya penghasilan, tanpa dilandasi dengan sebuah keinginan mau menolong orang, maka bisnis ini akan terasa berat sekali. Ya. Jadi kalau kita punya keinginan mau menolong orang supaya ya sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat untuk orang lain, maka kita tidak akan pernah merasa ditolak orang. Ya, dan itu harus kita tanam kuat. Karena itu kita perlu menjadi nasabah. Ini langkah kedua.
Jadi bagaimana implementasi atau pelaksanaan menolong orang itu dengan cara menolong diri sendiri. Ya, empty plate doesn't feed hungry people. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Piring kosong tidak akan pernah bisa membeli makan orang yang kelaparan. Jadi kitanya harus bisa menolong diri kita dulu, baru kita bisa nolong orang lain. Kita harus jadi nasabah dulu, baru orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak mau menjadi semacam kelinci percobaan. Tetapi kalau kita ini punya, ya tentu saja orang lain juga akan percaya. Ya, itu yang kedua. Jadi kita perlu punya keputusan untuk segera melindungi finansial kita. Nah, berapa nilai proteksi yang kita perlu punya? Nah, nanti bisa ngobrol dengan Pak Yusuf. Mas Yusuf, saya ini kondisinya seperti ini. Saya sebaiknya punya proteksi berapa? Nah, nanti Mas Yusuf akan memberikan beberapa alternatif. Karena menetapkan proteksi itu metodenya macam-macam. Ada yang berdasarkan penghasilan, ada yang tolok ukurnya berdasarkan pengeluaran. Ya, ada yang berdasarkan dari aset yang kita punya, utang yang kita punya, ya, dan pengeluaran yang kita punya. Nah, tergantung macam-macam. Ya, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, jadi untuk Mas Yosi, kalau kita itu mau nolong orang sekalian gitu, nolong orang itu bagaimana orang lain punya proteksi, tetapi kita pun juga bisa memberikan bukti bahwa dengan nolong orang, ternyata bisnis ini bisa memberikan hasil yang baik. Jadi ketika kita nolong orang cerita kabar baik, terus orangnya bergabung, ikut jadi nasabah, kan ini harus jelas. Yang memperkenalkan ini sebenarnya Mas Yusuf atau kita. Karena kita yang bergabung jadi agen, maka Allian akan mengucapkan satu bentuk ucapan terima kasih, berarti kita akan ditransfer oleh Allian selama 5 tahun. Nah, bentuk ucapan terima kasih yang kita sebut dengan bonus inilah yang nanti akan bisa mempengaruhi pikirannya prospek. Karena ada prospek yang bergabung motivasinya kepingin punya penghasilan. Jadi ini bisa menjadi satu solusi bagi kita yang kepingin punya proteksi, punya polis besar, tapi nggak punya income. Income-nya itu terlalu kecil gitu. Nah, jadi kita dengan nolong orang, kita punya bonus, bonusnya bisa digunakan untuk membuka polis. Jadi kita harus jadi agen. Nah, untuk jadi agen, kita sudah dimudahkan oleh Allian. Ya, jadi kita tinggal ngisi form, ya, bisa lewat digital, bisa lewat kertas. Nanti Pak Yusuf akan memandu. Kalau nggak bisa ya mungkin lewat WA, ya, datanya diisi lewat WA. Nah, nanti Pak Yusuf akan daftarkan lewat ACL. Jadi Pak Yusuf nanti malam atau besok belajar ya Pak, pakai ACL saya. Ya. Nah, coba dimasukkan datanya ya. Oke. Nah, Oke, nanti Pak. passwordnya saya akan berikan. Nah, terus setelah saya jadi agen, apa yang harus saya lakukan? Bagus sekali. Maka Mas Yosi mulai bikin daftar nama. Ya, ditulis nama-nama temannya yang kira-kira paling percaya sama kita. Mulailah bisnis ini dari orang yang paling percaya sama kita, paling dekat. Ya. Yang kira-kira tingkat penolakannya itu kecil. Kan kita pasti punya itu, sahabat, istri, kan nggak mungkin nolak. Nah, istri nolak berarti kan ya mungkin itu istrinya orang lain ya. Terus kita punya saudara ya, atau mungkin ya sahabat lah gitu. Nah, gimana caranya ngomong sama sahabat? Nah, ini menarik. Yang penting kita punya listnya dulu, lah terus nanti menjelaskannya ya apa. Tahap pertama menjelaskannya adalah kita ngobrol lewat WA. Kita katakan bahwa kita punya satu informasi yang baik, informasi yang bagus, dan ini bagus untuk dia. Kira-kira kamu mau nggak untuk kita ngobrol tentang hal penting? Lewat WA. Saya mau ngajak kamu kerjasama. Nah, kalau dia bilang, opo itu, apakah itu? Nah, kita minta dia ada waktu nggak kira-kira jam berapa? Ya, misalnya kalau sekarang itu hari Selasa, misalkan Rebu. Kira-kira bisa nggak hari Rebu jam 7 malam, kamu luangkan waktu kira-kira sekitar ya 45 menit lah. Tanpa ketemu ya. Jadi Mas Yosi ini lewat WA. Nah, pandu dia untuk dia download aplikasi Zoom. Ya. Setelah dia punya aplikasi Zoom, bilang sama dia,
karena posisi kita ini sekarang kan lagi working from home, kita kerja dari jarak jauh, daripada kita presentasi pakai masker, enggak kelihatan mukanya, kan lebih baik ngomong kelihatan muka tapi jaraknya jauh, tapi dekat. Nah, nanti kamu saya kenalkan dengan mentor saya atau dengan rekan bisnis saya, dia asalnya dari Surabaya, juga dari Kalimantan. Nah, kita bikin nanti room untuk Zoom. Ya. Jadi nanti diundang, nanti ada saya, ada Pak Yusuf, ada Mas Yosi, dan ada temannya Mas Yosi. Nah, jadi kita ngobrol berempat. Nah, jadi nanti Mas Yosi yang memperkenalkan temannya namanya siapa. Seperti tadi Pak Yusuf kan kenalkan nama temannya namanya Mas Yosi kan gitu ya. Nah, kenalkan, nanti Mas Yosi juga ya layaknya orang kalau mau kenalkan kan masuk tiba-tiba orang langsung disuruh presentasi ya. Misalnya contoh begini. Selamat malam Pak Alam, hari ini saya mengundang teman saya namanya Budi Pak. Budi ini latar belakangnya seorang wira swasta. Saya kemarin ngobrol sama dia dan dia terbuka untuk meluangkan waktu kita ngobrol bisnis Pak. Nah, mungkin silakan Pak Alam atau mungkin Mas Yusuf bisa menjelaskan. Nah, nanti saya sama Mas Yusuf yang akan menerangkan. Ya. Jadi nanti kita pakai slide kayak tadi. Ya. Jadi saya akan tayangkan slide seperti ini. Ini contoh aja ya. Ini contoh saja. Jadi setiap dari Anda kita berikan ini slide seperti ini. Ya, ini contoh ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi saya akan menjelaskan seperti ini, kayak pas barus tadi. Tapi tidak lengkap ya. Tidak lengkap. Jadi tidak bisa kita jelaskan semuanya. Ya, mungkin separuh lah kira-kira ya. Harapannya setelah temannya Mas Yosi, Mas Budi tadi itu melihat, harapannya dia punya rasa penasaran. Tujuan daripada kita ngobrol lewat table talk itu namanya table talk adalah kita undang ke hari Jumat. Gitu. Jadi mereka melihat komunitas yang lebih besar. Awalnya dia lihat orang 4, ternyata begitu dia masuk, wih, ada orang 400 ya. Nah, setelah itu malam kita sambung lagi kayak malam hari ini. Simple seperti itu, Mas. Nah, terus kalau misalkan orangnya mau, apa yang saya lakukan? Ya, gampang. Malam ini Mas Yusuf akan mengirimkan teks berupa lewat WA gitu ya. Akan dikirimkan, nanti ditulis. Nanti Mas Yusuf akan tanya, Mas Yosi, kamu tak bantu bikinkan ilustrasi, kasih nama data-datamu. Nama, ya, alamat, tanggal lahir, merokok apa enggak, tinggi berat badan. Nah, nanti dibikinkan sama Mas Yusuf. Kemudian nanti akan dikirimkan ke WA hasil ilustrasinya. Setuju enggak? Kalau setuju ya udah. Simple, cuman gitu aja. Jadi kalau Mas Yosi ini punya 100 orang, wow ini cepet ini. Ya, bayangin ya, Mas Yosi baru tapi bisa mendatangkan orang 100. Apakah semuanya bergabung? Tidak. Ya, tidak semuanya bergabung. Tapi ada yang mau, ada yang tidak mau. Berarti itu biasa. Kita saja kalau ke rumah makan kan tidak semua menu kita beli kan. Ya, yang kita beli yang kita butuh. Kalau dia beli satu, nggak masalah. Karena dia cuma masih nyoba. Tapi ketika dia sudah ikut, dia kan pasti akan cari informasi lain yang lebih luas. Mungkin lihat dari dari Facebook, dari informasi Google ya. Ya sudah. Dia akan mereferensikan kepada temannya. Begitu terus kita lakukan. Dan ingat, bisnis kita ini, Alian ini tidak pernah, ya saya ulangi lagi, tidak pernah selama saya bergabung mulai tahun 2013, telat bayar bonus itu tidak pernah. Bayarnya lebih awal itu yang sering. Ya. Telat itu tidak pernah. Ya. Nah, jadi membuat saya semakin yakin, wah keren. Ya. Terus sebagai tambahan sebelum kita lempar ke yang lainnya, kalau teman-teman itu dapat bonus dari Alian, Anda terima bonus itu sudah dalam keadaan sudah terpotong pajak. Ya, sudah dipotong oleh pajak. Nah, ternyata pajak yang dipotongkan oleh Alian diambil dari bonus itu, kita akan dapat lampiran melalui website, itu bukti bayar pajak. Nah, itu Anda kumpulkan setiap bulan, selama 1 tahun, terus nanti Anda laporkan. Kan sekarang sudah waktunya lapor pajak kan?
April terakhir besok ya. Nah, rupanya 100% agen Allianz itu pasti lebih bayar. Maksudnya apa? Pajak yang dipotongkan dari bonus kita itu lebih besar daripada yang seharusnya. Kalau Anda lapor, maka negara akan transfer kelebihannya ke rekening Anda. Ya, jadi hari ini saya kenalkan salah satu partner saya, tim saya yang kemarin lapor pajak. Di sini namanya Mas Anto. Ya, mungkin Mas Anto bisa cerita benar nggak yang saya ceritakan tadi, Mas Anto? Terus bagaimana yang Anda rasakan? Silakan Mas Anto. Oke, terima kasih Pak Alam. Pastikan dulu. Dan nggak backlit, Pak. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa yang disampaikan Pak Alam tadi benar semua, bahwa kami bersyukur punya sebuah bisnis di mana perusahaannya tidak pernah telat bayar bonusnya, yang sering maju. Yang kedua, bisnis tidak dikerjakan pun, tetapi bonus tetap ditransfer. Bahkan banyak tim kami itu sudah tidak ada orangnya, maksudnya bukan dia meninggal, tidak pernah aktif, tidak pernah muncul, tidak pernah komunikasi dengan saya, tidak pernah ikut pertemuan, tapi sampai hari ini tim kami ada sekitar 5 orang, itu per bulan masih terima komisi 1.800.000 sama 3.800.000, itu ada 5 orang. Itu membuat kami itu tetap bahagia, tetap happy, tetap bersyukur, di mana saya sudah menolong banyak teman, walaupun mereka tidak pernah aktif di bisnis ini, tetapi penghasilannya terus mengalir ke rekeningnya. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, saya kemarin itu nyoba mengurusi laporan pajak. Sejak kami bergabung mulai tahun 2016 bulan September, yang mengenakan saya terima kasih Pak Hari dan Pak Harto, seumpama dulu beliau sudah menghapus nomor saya, dan mungkin waktu itu beliau itu tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia, mungkin saya tidak pernah menikmati kue-kuenya di asuransi Allianz. Dan yang kedua, saya terima kasih kepada Pak Alam atas bimbingan beliau, kesabarannya, ketelatenannya, hingga saya mencapai posisi sampai hari ini, itu semua berkat tangan dingin beliau dan support system Univision. Kemudian saya mengurusi pajak tahunan itu kemarin itu tanggal 24 ya, saya urusi, saya kirim email dan kantor pos, alhamdulillah kemarin tanggal 2, itu dikembalikan 23.840. Bayangkan, saya di bidang usaha saya dulu tidak pernah saya laporan pajak dapat uang. Tetapi di Allianz, saya laporan pajak tahunan baru kemarin itu saya dapat refund dana sekitar 23 juta. Artinya buat teman-teman semua, baik yang sudah lama bergabung ataupun yang belum bergabung, jangan pernah menunggu kesempatan yang luar biasa ini, karena hidup tidak pernah menunggu Anda seperti apa. Tapi bagaimana Anda menjemput hidup Anda ke masa depan jauh lebih baik. Terima kasih, Pak Alam. Ya, terima kasih Mas Anto. Teman-teman Anda tahu ya, Mas Anto ini adalah salah satu tim saya yang dinobatkan oleh Allianz sebagai SBP, Senior Business Partner, ya, orang yang punya penghasilan 500 juta dalam 1 tahunnya. Nah, saya masih ingat ruangannya Mas Anto itu tempat dia dulu nyervis komputer ya. Nah, itu dulu banyak ininya, itu banyak peralatan-peralatannya itu dulu banyak CPU tumpuan sampai penuh itu. Sekarang banyak ganti polis, buku polis ya. Ya. Nah, terus ini contoh ya, ini saya contoh aja buat teman-teman aja, enggak ada niat apa-apa ya. Ini saya tunjukin, nah ini bukti pajak ya. Jadi, ini kan ada masuk di sini kan, online ya. Nah, ini kan kita bisa masuk ke e-filing gini. Nyantol. Wah, server kesalahan. Bentar, lagi jalan ini. Ya, Anda lihat ya itu ya. Itu lebih bayar.
Jadi negara itu nanti akan bayar dari pajak yang 2019 kelebihan 18 juta. Yang 2018 juga kelebihan bayar 20 juta. 2017 10 juta. 2017 lagi 10 juta. Berarti ya berapa ini? 10, 20 tambah 20, 40, 40 tambah 18. Berarti berapa? 58 ya? Lumayan nggak sih? Ya menurut saya lumayan loh ya. Ya. Lumayan nggak Ini pecel. ya lumayan lah bisa buat beliin istri emas gitu ya, emas-emas kecil-kecil gitu ya. Nah, maksud saya begini teman-teman. Kita ini kumpul di sini itu bukan buang-buang waktu atau buang-buang uang. Kita di sini itu adalah untuk merubah hidup kita jadi lebih baik. Ya. Hari ini teman-teman menggunakan Zoom. Zoom itu adalah aplikasi untuk bisa berkomunikasi. Seumpama Anda hari ini tidak punya Zoom, tapi Anda punya laptop, atau punya handphone, atau punya iPad, tapi tidak punya Zoom, kira-kira bisa ngobrol nggak sih sama kita di sini? Bisa. Nggak bisa. Berarti kalau nggak ada aplikasinya, maka itu tidak akan tampil. Nah, sama di bisnis ini. Kita ini sudah punya program kaya enggak? Semua orang pasti ingin hidupnya enak, kepingin punya impian tercapai. Nah, kalau program kayanya ini belum ditanam, maka dia tidak akan bisa menampilkan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman diajak datang ke Bisnis Talk setiap Selasa atau Jumat ini untuk menguatkan program kita, diganti program lama, diganti dengan program baru. Yang dulunya kita pikir kaya itu hanya untuk orang di luaran sana. Sekarang tidak. Seumpama kita hari ini tuh tinggal di negara India ya. Coba Anda lihat itu di negara India itu. Ya. India itu ada yang namanya kasta. Ya. Kasta itu ada mulai dari kasta Brahmana, bawahnya itu Satria, bawahnya itu Waisya, kemudian bawahnya Satria, bawahnya itu ada Paria. Ya. Di bawah Paria itu adalah Maleka, Maleca. Nah, di dalam segmen yang paling bawah itu ada namanya kaum Dalit. Kaum Dalit itu tidak boleh kaya, bukan hanya tidak boleh kaya. Kalau orang jalan, ya itu nginjek bayangannya, itu harus dicuci. Nggak boleh nyentuh gini. Bahkan mereka itu dikasih, ini zaman sekarang loh, masih ada loh. Dan itu bebas itu, luas itu. Ya tersebar luas itu, Anda boleh cek di YouTube kaum Dalit di India. Mereka itu dikasih kaleng di depan mulutnya ini, ya. Untuk kalau misalkan dia itu meludah itu nggak boleh ludahnya jatuh ke tanah, karena kalau jatuh ke tanah nginjek orang kasta yang lebih tinggi itu bisa dipukuli. Dan 75% mereka itu diperkosa tanpa diproses oleh pengadilan. Nggak peduli dia itu cantik, nggak cantik, diperkosa. Aneh ya, dipegang nggak boleh, tapi diperkosa boleh. Ya, bayangin kalau kita tinggal di negara itu. Terus di mana India dan di Italia sekarang lagi rame gara-gara lockdown. Jadi mereka tidak bisa keluar makan karena memang benar-benar pasar ditutup. Akhirnya terjadi masalah. Nah, kita bersyukur kita tinggal di negara ini, di mana Anda anaknya siapa, keturunannya siapa, pendidikannya apa, itu tidak penting. Pokok Anda itu punya keinginan untuk berhubungan dengan banyak orang, sugih sampean. Ya. Coba kalau Anda tinggal di zaman dahulu atau di negara yang itu masih mengenal strata sosial, nggak mungkin kita bisa jadi orang yang kaya raya. Saya ingat dulu waktu saya ikut MLM, ya MLM namanya Tianxi. Orang berkebangsaan non-Pri, orang Chinese, ya namanya Louis. Dia itu pekerjaannya hanya penjual VCD. Kaya raya. Denny Utama itu yang di Allian itu penghasilan 40 miliar. Coba Anda cari itu background-nya dia dulu ngapain dia. Pekerjaannya apa dulu. Ya ini PR ya buat Anda ya. Cari di Google Denny Utama.
itu sebelum diasuransi pekerjaannya apa. Sekarang penghasilannya 40 miliar per tahunnya. Kita kadang-kadang melihat, dia itu 40 miliar, apa bisa ya saya kayak dia? Ya, jangan lihat sekarang, lihat dulunya. Nah, jadi kembali lagi pada teman-teman, kita ini mau nggak untuk ngerubah nasib kita sekarang? Gitu. Kalau mau saja, tapi tidak sungguh-sungguh, ya menurut saya nggak bisa. Oke ya. Selanjutnya, dari yang lain, barangkali ada yang mau di-sharingkan, dapat apa? Ada yang baru lagi nggak? Oh, ini ada Mas Agus Suprianto ya. Iya, Pak. Wah, istimewa. Konco lawas, aku jagal. Iya, masih ingat, Pak ya. Ya, Mas Agus. Iya, Teman tadi lama ya, silakan Mas Agus. Iya, luar biasa Pak Alam. Tadi sempat saya pantau walaupun sempat terputus-putus karena saya sekarang menjadi agen briling, Pak, di BRI. Jadi otomatis sempat tadi melayani nasabah. Nah, kebetulan saya di BRI juga pernah diajari tentang tata kelola keuangan gitu. Salah satunya adalah asuransi. Nah, cuma kalau di BRI itu tidak sepenuhnya asuransi antara asuransi dengan investasi itu terpisah. Nah, ini saya tadi memantau bahwa asuransinya Allianz ini kombinasi dengan investasi, di mana bisa untuk proteksi diri sendiri maupun sebagai proteksi aset. Nah, itu. Terus ini Pak Talam yang perlu saya pertanyakan. Di daerah kami, ini kan orang-orang masih belum paham tentang tata kelola keuangan maupun perbankan. Sehingga kadang asuransi itu dianggap hanya untuk orang-orang kaya. Nah, bagaimana orang-orang yang notabene tidak mampu, ini menjadi sebuah momentum untuk merubah nasib dan masa depan mereka. Nah, itu Pak Alam. Dan saya terima kasih dengan Pak Abdul ya, dari Jombang yang dulu salah satu tim dulu. Nah, juga Mbak Iwet. Lama nggak ketemu. Tambah cantik saja gitu. Pak Alam, biar rambutnya memutih tapi tetap tampan Pak Alam. Terima kasih. Iya, itu aja Pak Alam. Mungkin bisa berikan penjelasan biar saya menambah motivasi Pak Alam. Gitu, monggo. Oke, terima kasih Mas Agus. Saya rasa ini satu pertanyaan yang bagus juga, seperti yang ditanyakan Mas Yosi ya. Bagaimana kita bisa mengedukasi teman-teman kita yang memang dalam aspek literasi finansial itu masih rendah. Dan memang itu bukti bahwa memang Indonesia itu pasarnya luas. Ya, masih banyak orang yang tidak mengerti manfaat asuransi. Disitulah rezeki kita. Lalu bagaimana membuat mereka itu mengerti? Ya, saya rasa ini semua akan berjalan seiring dengan waktu. Contoh kita, asal kita sabar, ya. Yang penting kita niatnya itu adalah mengedukasi, bukan untuk closing. Ya, niatnya adalah untuk mengingatkan mereka bahayanya kalau mereka tidak punya cadangan dana darurat, kalau nggak punya uang jagan. Nah, metodenya macam-macam. Bisa lewat penyuluhan, bisa lewat pengajian seperti Pak Imam ini. Ya, Pak Imam itu ada namanya Silvi Nuryani lah, itu Al-Ustadz itu, Al-Ustadz Al-Mukarrom ya. Seorang guru, pernah di network marketing juga, sama-sama jebolan dari TNC juga. Timnya Pak jenis? Pak Heri, sama Pak Imam? Pak Heru Kunchoro. Heru Kunchoro. Beliau juga bikin pengajian-pengajian untuk mengenalkan tentang prinsip ekonomi berbasis syariah dengan menerapkan asuransi. Jadi kita ya hanya untuk cerita aja kepada mereka konsep asuransi syariah itu kayak apa, konsep asuransi perlindungan aset itu seperti apa.
Nah, soal kemampuan mereka untuk bisa melaksanakan dalam sehari-hari itu ya kita bukan dikontrol kita ya. Yang terpenting kalau dia tidak punya uang, jangan ikut dulu. Yang penting paham. Ya. Persis kayak orang kalau misalnya apa ya? Main trading contoh ya. Kan dikasih akun demo dulu itu, nek trading forex itu ya. Kasih akun demo dulu. Jadi belajar lah. Jadi kami pun juga sama. Kalau dia sudah bilang saya nggak punya uang, ya kita paham. Saya kadang-kadang kalau dia teman saya bilang apa adanya. Ya aku ngerti kalau nggak ada duit. Kan gitu. Justru kalau kamu nggak punya uang, nek kamu sakit, apa kata membambung kamu. Nah terus ya apa Pak nggak punya uang? Ya yang ngajak kamu buka jadi nasabah siapa? Yang penting kamu belajar aja, datang ke pertemuan aja. Nah seiring dengan waktu itu biasanya akan muncul dengan sendirinya. Cuman kita harus beritahu dari awal. Kalau orang itu punya asuransi, nek dalam keadaan dia sehat, itu pasti diterima. Tapi kalau sudah sakit, umpama ya, besok itu dia harus masuk ICU, harus siapin uang 127 juta karena harus operasi jantung, terus ditawari asuransi, iki ono program 1 juta, kamu nggak usah bayar 127 juta, malah kamu dapat uang 300 juta, kira-kira orangnya mau nggak? Kemauan ya? Pasti mau. Kemauan ya. Asuransinya yang nggak mau lah, ya itu loh masalahnya itu. Ya. Jadi kami cukup sabar untuk mengedukasi teman-teman. Nah, supaya aman, maka saya sarankan buat Mas Agus, kita perlu daftar nama yang mix. Dicampur, Mas. Tidak semuanya orang-orang yang finansialnya tidak bagus. Yang saya maksud finansial tidak bagus, bedakan dengan orang yang peradabannya tidak bagus. Saya tahun 2013, ya. Sebelum tahun 2013, Mas Agus kan pernah datang ke rumah saya ya, masih ingat ya Mas ya? Masih. Ingat ya? Waktu itu kan saya si ngena lah ya, si oke lah ya, kan itu ya Mas ya. Iya. Nah, terus kemudian saya bangkrut ya, setelah anak saya tidak ada meninggal. Jadi saya nggak punya uang, tapi saya sadar saya harus kaya. Karena jalan dakwah saya itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau saya bisa memberi orang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau tangan di bawah itu dibully orang terus. Nah, karena itu kita mix, kita campur. Ada yang finansialnya bagus, ada yang tidak bagus. Ada yang sedang nyaman, ada yang sedang bingung. Nah, ini kita kumpulin, nanti Mas Agus akan punya pengalaman sendiri. Oh, nek orang kayak gini ini kayaknya lebih pas. Oh, nek orang kayak gini kayaknya sih kepending aja. Prinsipnya semuanya diangkut, semuanya diceritakan, dan kita ngomong sama mereka begini. Kalau saya nih ya, Mas, aku ini nggak ngajak kamu jadi nasabah, aku nggak ngajak kamu jadi agen. Gitu, tak omongkan di awal. Saya punya bisnis yang kamu itu pasti nggak suka, tapi uangnya bagus. Bisnisnya apa? Bisnisnya asuransi. Wah, aku asuransi, aku mau loh ya, bener toh? Aku lo barusan ngomong, kamu nggak suka. Tapi uangnya itu bagus. Itu. Uangnya bagus, tapi orang banyak nggak suka. Milih mana? Suka tapi nggak ada uangnya, atau nggak suka tapi uangnya bagus. Gitu. Nah, coba Mas Agus nanti hadir di beberapa kali bisnis talk kita. Nanti coba disimak. Ya, saya rasa Mas Agus sudah cukup banyak datanya tentang bisnis network ya. Ya. Disimak semua. Oh, prinsip menjelaskannya seperti ini. Insya Allah orang itu akan menerimanya dengan baik. Gitu. Nah, apakah ada yang ditolak? Saya mau tanya sama teman-teman di sini. Ya, ini teman-teman yang sudah bergabung lebih lama ya. Ada yang Elisa di sini dari Denpasar ya. Mana Elisa tangannya ngacung? Dari Denpasar lah, itu dari Denpasar. Ada yang dari Kalimantan Utara. Kalimantan Utara mana Kalimantan Utara? Nah, itu Kalimantan Tenggara. Ya. Oke. Ada yang dari Sidoarjo, ya. Ya. Ini ada Pak Iwan Catur dari Sidoarjo, pemilik direktur dari Radio Dirgantara. Jadi ya. bergabung di ya. Di mana Pak Iwannya? Enggak ada namanya di sini. Oh, itu Pak Iwan Catur. Ada. Ya. Oke. Halo Pak Iwan. Senang sekali ketemu sama Bapak. Namanya sudah pernah saya dengar sebelumnya. Cuma ketemunya baru sekarang ya Pak. Oke.
Nanti kita ngobrol ya. Ini saya selesaikan dulu penjelasan ke Mas Agus ya. Jadi nanti hadir beberapa kali dipelajari. Nanti Mas Agus akan punya gambaran, oh gini kok. Mudah menjelaskan di sini. Tapi saya mau tanya sama teman-teman yang sudah menjadi agen di sini ya. Siapa yang jadi agen, Ngacung? Yang sudah jadi agen? Oke ya, banyak ya, semua ya. Mbak Lia mana tangannya? Oh, enggak aktif ya? Oke. Semua agen ya? Nah, siapa yang pernah ditolak, Ngacung? Iya. Siapa yang nggak pernah ditolak sama sekali? Ngacung? Nggak ada. Ya. Jadi, mobil paling bagus, itu ada yang beli. Barang paling murah, ada yang nggak mau, gitu ya. Jadi, biasalah ditolak itu biasa ya. Tapi di sini saya ucapkan selamat datang, Mas Agus. Mudah-mudahan jenengan kerasan di sini. Paling tidak kita bisa berbagi kebaikan buat orang lain. Oke. Selanjutnya kita bergeser ke Pak Iwan ya. Oke, monggo. Barangkali ada hal yang ingin di-sharingkan Pak Iwan. Hal positif apa yang Bapak dapatkan dari acara Business Talk kita malam hari ini? Atau barangkali ada yang ingin diperdalam atau diperjelas. Silakan Pak Iwan. Halo, Pak Iwan? Sinyal ya? Ada masalah ya? Pak Iwan bergabung? Oke. Atau yang lainnya dulu boleh? Ada yang ditanyakan? Oh, ini ada Pak Dwight. Oh, Pak Dwight lagi pakai masker ya? Pak Dwight, silakan mungkin bisa sharing apa yang hal positif apa yang didapatkan pada Business Talk kali ini, mungkin bisa berbagi buat teman-teman yang baru pertama kali masuk. Di sini ada Mbak Mariana ya dari Makassar ya. Oh, istimewa. Halo Mbak Mariana. Kalbi Pharma ya, District Manager di sana ya. Oke, silakan Pak Dwi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang menginspirasi malam hari ini, gitu ya. Jadi yang pertama apa yang disampaikan Pak Alam bahwa tidak cukup menarik menjalankan bisnis. Sorry yang Pak Dwi. mudah. Cerita Kenapa? nama latar belakang dulu Pak. Sorry Pak, ada yang nggak tahu Pak Dwi itu siapa Pak? Cerita nama latar belakang dulu Pak. Kita. Saya Dwi, background saya produser live action film untuk program televisi. Tuh, saat ini saya sudah menjadi BP terlawas. Ya, ada dua hal yang menginspirasi saya. Yang pertama dari Pak Alam. Jadi tidak menarik rasanya kalau menjadi bisnis muda, tapi hasilnya kecil. Tapi kalau itu sulit dan hasilnya besar, kayaknya memang harus diperjuangkan asal kita memiliki support system. Nah, di sini kita kan sudah memiliki Univision gitu kan, yang lengkap dengan Univision Go-nya. Saya rasa ini hanya soal komitmen kita untuk menjalankan secara konsisten gitu. Kalau ini tidak mudah, pasti bukan berarti tidak bisa gitu. Hal yang kedua dari Pak Nathan, pada kondisi yang paling buruk pun, yang paling penting adalah kita tetap harus memiliki harapan dan impian. Kemudian keep going, terus lakukan sampai kita mendekati dan meraih impian yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Karena memang kita bergerak berdasarkan impian. Menarik malam ini apa yang disampaikan Pak Alam dan disampaikan oleh Pak Nathan. Begitu kira-kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi. Jadi Pak Dwi ini adalah salah satu tim kami yang paling tangguh ya, selain Mas Amang di sini. Ya, sangat mengerti bagaimana support system kami ini dibangun bersama-sama. Jadi berangkat dari keterpurukan, menyadari bahwa kalau kita tidak punya sistem yang bisa diduplikasi,
semua orang bisa mengerjakan, maka bisnis ini akan ditinggalkan banyak orang. Karena itulah teman-teman, bagi Anda yang pernah menekuni industri pemasaran, marketing, atau salesmanship atau marketing, Anda akan lihat cara kita itu terlalu remeh-temeh gitu. Tapi justru di balik cara yang sederhana itu terkandung puluhan landasan teori mengapa kami memilih cara yang sederhana itu. Menyenangkan dan mudah. Karena kalau caranya sulit, ya belum tentu semua orang bisa. Saya ambil contoh ya. Tadi Pak Nathan itu adalah COT. COT itu adalah orang yang punya nasabah pribadi setiap tahunnya itu 3,6 miliar. Dan dia lakukan itu 2 tahun berturut-turut. Kalau MDRT itu 9 tahun berturut-turut. Jadi selama 9 tahun, Pak Nathan itu tidak pernah omset pribadinya kurang dari 531 juta. Coba bayangin ya. Anda tinggal hitung aja komisinya berapa. Kalau 530 juta ALP dikalikan 23,25%, kurang lebih sekitar 100 jutaan ya. Kalikan 2 tahun. Berarti 200 juta. Per 2 tahun dia dapat 200 juta. Dan dia dapat selama 9 tahun, 9 kali. Belum COT-nya, belum MDIT-nya. Ya. Nah, teman-teman kalau Anda mau saya kenalkan dengan mentor saya, namanya Pak Henderson. Insya Allah Rebu yang akan datang, Anda bisa cek ya, hari Rebu depan itu tanggal 15 ya. Jadi tolong dicatat, tanggal 15, jam 1 siang, Anda saya kenalkan sama mentor saya, namanya Pak Henderson. Ya, dia dari Jakarta, asalnya dari Bojonegoro. Menjalankan bisnis ini sudah lebih dari 9 tahun, dan dia punya income 4 miliar per tahunnya. Kalau Anda mau, saya kenalkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Anda sudah bergabung. Ya, bergabung. Bergabung jadi agen atau jadi nasabah. Milih salah satu. Ya. Jadi, milih salah satu. Kalau Anda sudah jadi nasabah, boleh ikut. Kalau Anda jadi agen, boleh ikut. Dua-duanya bagus. Nah, syarat pertemuan core vision kita bulan April ini, core vision itu bulan apa ya? Mei ya kalau nggak salah. Itu syaratnya adalah punya omset atau jadi punya agen. Ya, jadi kalau dulu syaratnya itu omset 1 juta plus dengan agen 1, untuk relaksasi COVID ini syaratnya adalah punya case omset terserah berapa nilainya atau agen, ya terserah ya. Nah, tapi untuk yang besok juga sama. Kalau Anda sudah bergabung, boleh saya kenalkan dengan Pak Henderson. Ya, beliau nanti akan cerita gimana caranya beliau membangun bisnis ini sehingga punya penghasilan 4 miliar per tahunnya. Kami ini di New Univision ini punya prinsip kabar baik harus diceritakan, tak boleh ada yang ditutup-tutupi. Berbeda dengan pengalaman saya dulu waktu saya di bisnis sebelumnya. Bonus yang saya tunjukkan adalah bonus tertinggi yang pernah saya capai. Di asuransi, Anda tidak bisa bluffing. Bluffing tahu ya, bluffing ya? Tahu ya, bluffing ya? Bluffing itu adalah over promote. Anda menceritakan penghasilan Anda sekian padahal tidak. Di asuransi, kita dengan crossline itu tahu. Jadi itu dipaparkan, ditunjukkan secara nyata, kita omsetnya berapa, case-nya berapa, grupnya berapa, tahu semua. Jadi nggak ada yang bohong di asuransi itu. Bilang penghasilannya sekian, nggak ada itu. Ya. Jadi kalau kita ngomong penghasilan saya adalah 80 juta misalnya, ya memang 80 juta. Katakanlah kalau di dalam dunia network marketing itu kan seperti kayak semi crosslining ya. Ya, tapi itulah asuransi. Dibuka semua. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sama dengan Pak Henderson nanti. Gimana caranya beliau menjadi bintang 4? Diajarkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Oke. Pak Iwan belum bisa bergabung ya? Oke, enggak apa-apa. Masuk Pak.
Halo? Masuk Pak Alam. Masuk ya? Saya Pak Alam. Oke, Mas Imam. Silakan Mas Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Alam Latar dan belakang. Bu Iwet. Nama latar Ya, Pak. belakang, Pak. Siap. Nama lengkap Kor Imami, tapi hari ini saya ingin dipanggil Imam Ta'awun ya. Latar belakang saya sebagai seorang penyuluh agama, guru ngaji aktif di TPQ, juga tenaga pengajar. Tapi itu semua saya niatkan murni untuk pengabdian saja. Hanya bagaimana saya bisa mempertahankan ilmu yang saya peroleh dari pesantren. Tapi untuk masalah perubahan finansial, saya benar-benar alhamdulillah saya dapatkan betul dari kalian lewat Univision, dan hampir setiap awal bulan dan akhir bulan saya 1 tahun terakhir ini banyak tersenyum ya. Ya karena perubahan finansial itu sendiri. Karena enggak pernah yang namanya income itu bisa sampai 10 kali lipat dari apa yang saya terima setiap bulan, itu enggak pernah. Nah, di Allianz Univision ini luar biasa. Termasuk apa yang saya dapat di bisnis talk malam hari ini, saya dapat gambaran Pak Alam itu ahanya adalah kita bekerja di sini itu untuk masa depan gitu loh. Ujungnya itu yang kita cari. Kalau Pak Alam pernah nulis artikel bagaimana menghadapi di usia 40, ya saya kan belum 40, tapi bagaimana caranya saya usia 40 sudah pensiun dini. Nah ini kan mumpung gitu loh ya. Lewat New Univision kalian. Itu yang saya dapat aha dari Pak Alam. Salah satunya kita bekerja di industri ini tuh untuk masa depan. Nah, yang kedua adalah dari Pak Nathan. Catatan sebenarnya banyak ini. Tapi saya dapat aha-ahanya saja. Pak Nathan bilang orang itu perbedaan setiap orang itu hanya ada di leher ke atas ini, di pola pikirnya. Bagaimana Pak Nathan mampu take over dari masalah yang dihadapi, dia lakukan balas dendam positif, akhirnya beliau mendapatkan perubahan berupa sekarang ini ya bisa dibilang freedom finansial, meskipun masih belum betul-betul freedom finansial, tapi MDIT bintang 2 plus MDIT bintang 5 itu ya hampir rata-rata 7 miliar per tahun ya. Itu luar biasa. Nah, kebetulan ini ada teman kawan Pak yang saya kenalkan, Budi Cengho itu ya. Itu beliau senior karyawan, sudah lama kerja, juga masih aktif di industri network marketing, pengen tahu apa ada manusia milian dolar itu. Kalau dulu saya di Tiansi, di Keran, di manalah kita jadi KMLM, saya dengar milian dolar itu is bullshit gitu loh ya. Tapi di Allianz ini saya bisa lihat ASN portal saya, antar BP itu ya nyata semua gitu. Ya, kira-kira gitu Pak Alam. Saya terima kasih Bu Iwet, Pak Alam sudah bersedia terus Zoom streaming ini luar biasa. Mungkin Mas Budi Cengho, ya ini beliau Pak Alam, orangnya humble. Bu Iwet yang Ipet Pak Alam itu. Ipet Pak Alam itu Bu Iwet. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali Mas Budi bisa masuk di dalam komunitas keluarga kita ya. Mudah-mudahan jenengan kerasan bisa menjadi bisnis ini bisa menjadi ladang amal buat kita, karena manusia itu kan hidup cuma 1 kali. Berbuat baik jangan cuma 1 kali. Dan tidak ada kata terlambat buat Anda semua ya. Tidak ada kata terlambat buat Anda untuk memulai sesuatu yang baru ya. Yang kemarin ya kemarin. Dulu pernah punya bisnis bagus, terus kemudian runtuh, bangun lagi, ya itu hal yang biasa. Tetapi saya merasa bahwa bisnis ini sangat berbeda dengan bidang yang dulu pernah saya tekuni. Kenapa saya sering bilang di pertemuan bahwa selama 20 tahun saya menekuni network marketing, tahun 93 saya ikut MW, Network 21, tahun 2000
2004 saya ikut Tiansi dengan total network 30.000 orang. Dan total ada 18 MLM yang pernah saya lalui. Kenapa justru yang saya cari ya Alian ini? Karena saya belajarnya dari network marketing, itu dikenalkan dengan 6 pilar. Kalau mau membangun bangunan yang kokoh, pilarnya harus kuat. Kalau Anda yang pernah di network marketing, Anda mungkin masih ingat. Pilar pertama adalah perusahaan. Nah, kita tahu Alian ini perusahaannya bukan sekedar perusahaan besar, tetapi dia merupakan salah satu dari perusahaan di dunia yang tidak boleh tutup. Tidak ada satupun perusahaan yang pernah saya ikuti, itu listing di Forbes, masuk di perusahaan top dunia, di rating 100 perusahaan besar itu tidak ada. Rata-rata mereka ratingnya itu ya rating 1000, ya, rating 2000 gitu. Nah, Alian itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah ada masalah karena berdiri sejak Perang Dunia Pertama. Kita saja punya perusahaan kena COVID banyak yang bangkrut kok. Apalagi kalau kena krisis Perang Dunia. Lah, Jerman itu kan musuhnya sekutu. Mulai tahun 1890 sudah berdiri. Perang Dunia Pertama survive, Perang Dunia Kedua survive, sampai hari ini. Apalagi yang membawa Alian adalah melalui proses kerjasama bilateral dibawa oleh Presiden B.J. Habibie. Pada waktu adanya Nurtanio, pesawat Nurtanio itu kan dari transfer teknologi dari Jerman. Pilar perusahaan. 2 adalah pilar dari produk. Bisnisnya bagus, produknya enggak mutu, ya orang mana mau. Anda boleh cek ya, di mana ada perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan untuk 168 penyakit kritis. Orang dapat dana tunai dalam jumlah yang besar, maksimum sampai 10 miliar. Itu Anda coba tanya sama asuransi manapun lah, mau mereknya yang warnanya merah, warnanya hijau, warnanya kuning. Bilang gini, saya mau beli produk asuransimu untuk dana tunai kalau saya sakit kritis, ya 10 miliar. Saya mau dapat proteksi, nggak usah 10 miliar deh, 1 miliar aja. 1 miliar gitu ya. Nanti preminya itu ada 2 kemungkinan. Nomor 1, pasti 3 kali lipat lebih mahal daripada Alian. Jadi kalau Alian itu 1 juta, dia 3 juta. Yang kedua, itu naiknya motongnya itu sekarang 1 juta, besok itu bisa 2 juta. Tahun depan bisa 3 juta. Jadi naik, nggak bisa flat gitu. Iya. Yang kemungkinan ketiga, biaya asuransinya itu pasti lebih mahal daripada Alian. Nah, namanya orang, ekonomi, hitung-hitungan uang, kan kita cari biaya yang paling murah kan. Nah, itu. Jadi pilar produk itu penting. Apalagi produk kita yang kedua yang namanya ASCPX. Orang dikasih cover, kalau paket yang paling tinggi ya, paket yang signature itu, di cover 45 miliar dana booster dan 25 miliar. Artinya apa? Penyakit yang paling mahal di dunia ini kita sudah tahu semua bahwa penyakit kanker. Ya, saya sudah tanya kepada banyak dokter, rata-rata orang kalau kena kanker, mau kanker yang serviks, payudara dan lain-lain ya. Kalau memang benar-benar mau ditangani secara medis, secara sungguh-sungguh loh ya, bukan pakai separuh dongo, separuh pasrah gitu ya. Benar-benar loh ya pakai pengobatan. Itu rata-rata butuh uang 2 miliar per bulannya. Ya, per bulan. Nah, kalau kita punya HSCPX di mana dia bisa cover 20 miliar ya, ditambah booster 45 miliar, maka ya terserah kuat-kuatan antara penyakitnya sampai duit gitu aja. Sehingga kita akan jauh lebih tenang. Bukan berarti kita kepingin sakit ya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu adalah jalan kebaikan. Karena hampir semua nabi yang saya yakini itu tutup usianya karena sakit. Jarang yang karena kecelakaan, jatuh di jurang, meskipun ada yang tutup usianya karena dibunuh, tapi rata-rata karena sakit. Nah,
Jadi saya tidak minta sakit, tetapi ketika sakit, saya tidak menyusahkan orang lain. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang masih baru, coba Anda beli buku yang berjudul Power of Closing. Itu karena bukunya yang asli sudah tidak terbit, kalaupun ada harganya 250.000, berarti Anda fotokopi. Fotokopi cuma 50.000 tergantung cetakannya. Nanti kayak Mas Agus boleh tanya sama Mas Kabul, ya cetakan apa fotokopiannya di mana. Itu kita transferkan logika-logika agen asuransi kepada nasabah. Di situ orang nanti akan berubah. Saya aja berubah tentang asuransi setelah saya baca buku itu kok. Dan saya baca buku itu sudah berkali-kali sampai ngelontok. Nah, tapi banyak teman-teman itu yang punya bukunya nggak pernah dibaca. Makanya ngomong sama prospek, ditanyain gini bingung jawabnya. Ya, karena ilmunya belum dikuasai. Nah, pilar yang ketiga itu adalah marketing plan, bonus. Produknya bagus, nih bonusnya kecil, ya kita tahu lah. Ada multi level marketing, produknya bagus, komisinya itu kecil gitu. Nah, kalau komisi kecil, nah, orang akan menghitung. Ya, coba cari mana ada bisnis payout-nya itu 165%. Bisnis itu ada dua, ya. Yang satu konvensional, yang satunya adalah networking. Untuk bisnis networking, multi level marketing deh, ya. Mulai tahun 2019, 100% perusahaan multi level marketing sudah ditertibkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia itu, di mana kalau mau berdiri dengan benar, payout-nya atau bonus yang dikembalikan kepada distributor tidak boleh lebih dari 40%. Dan itu yang menyebabkan banyak multi level marketing itu tutup dan tidak lagi mampu mendapatkan agen baru. Ya. Kenapa? Kecil terimanya. Orang banyak multi level marketing itu hasil ini produknya itu abal-abal kok. Kan gitu. Jadi 40% yang dulunya itu bisa sampai 70%. Ya, bisnis binary itu Anda tahu binary ya, dua kaki itu 70%, bahkan ada yang sampai top 75%. Jadi banyak orang kaya dari bisnis binary tapi tidak bisa awet. Kalau multi level marketing yang resmi di Apli 55%. Asuransi 165% payout-nya coba. Ayo. Kenapa? Karena asuransi tidak ada komponen produk. Nggak pakai kulaan gitu loh. Oke ya. Jadi bonusnya besar. Pilar yang keempat adalah support system. Kita tahu bahwa asuransi itu adalah industri yang memang dihindari oleh para pemain jaringan. Kenapa? Karena orang harus pinter selling. Lah, tidak banyak orang pinter selling. Saya itu pinter selling, tapi sellingnya ya selling jual barang. Jadi TV tak dol, radio, meja, kursi tak juali semua ketika saya butuh uang. Selling yang dimaksud bukan selling pinter memasarkan, karena terpaksa nggak punya apa-apa dijualin semua. Orang menghindari menjual. Lebih enak membeli daripada menjual. Nah, sehingga tidak ada yang namanya support system di industri asuransi. Nah, hanya ada Allianz. Jadi kalau ada asuransi warna merah, ya, warna biru, warna kuning, warna hijau, dia bilang dia punya support system, coba Anda cek lagi. Sebab apa? Jika perusahaannya itu goals-nya adalah untuk memperbesar volume penjualan, support system tidak bisa jalan. Ya, karena fokus support system itu adalah bagaimana dia punya teknologi untuk memanage orang banyak dari 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi tidak terhingga, itu dengan cara yang sederhana, rapi. Lah kalau orang itu perusahaannya itu tidak butuh agen banyak, yang penting closingannya gede, maka orang yang seperti saya, Pak, itu tidak laku di dunia asuransi. Karena di MLM, saya itu ngerti bangun omset tapi nggak bisa jualan. Saya ingat waktu saya dulu TNC, omset per bulan saya itu tidak kurang dari 500 juta. Dengan manpower 30.000. Tapi nek dodolan nggak bisa saya. Ya. Punya omset tapi tidak bisa jualan. Kan tidak harus punya omset itu harus jualan. Nah, kemudian di asuransi Allianz itu Anda akan cocok untuk menjalankan bisnis ini. Kenapa? Peringkatnya hanya ada 2, Pak. Hari ini misalnya Pak Iwan join jadi BE, Pak Iwan masih gabung nggak ya? Atau Mas Budi ya? Mas Budi hari ini jadi BE,
Bulan depan Anda punya omset 25 juta, langsung Anda jadi BP. Di asuransi lain, kalau kepingin punya prosentase sebesar BP, maka Anda harus melalui 4 tahap. FC, UM, SUM, AM. Ini butuh waktu 4 tahun, paling cepat. Rata-ratanya 8 tahun. Karena tidak hanya syarat omset aja, tetapi harus punya kaki. Ada yang main 3 kakian, ada yang main 4 kaki. Jadi kalau dari FC mau naik ke UM harus punya 4 kaki. Dari UM ke SUM harus punya 4 kaki UM. Baru dia SUM. Dari SUM mau AM itu harus punya 4 kaki SUM. Ya kayak MLM lah. Tapi lebih sulit. Ya. Nah, kemudian pilar yang lain adalah garis sponsorisasi. Jadi garis sponsorisasi ini sangat penting di dalam bisnis kita. Garis sponsorisasi itu sangat dipengaruhi oleh marketing plan-nya. Dulu, saya kalau menjalankan bisnis, sering kali ngomong sama teman-teman gini, ayo kita capai impian kita. Kita dorong semua teman-teman saya yang waktu di MLM itu, supaya dia bisa punya peringkat tinggi. Pertanyaannya, kita ini fokus supaya downline kita atau tim kita ini punya omset besar atau punya penghasilan besar. Itu 2 hal yang berbeda. Orang punya omset besar, belum tentu penghasilannya besar. Ya. Kalau dulu di multi level marketing, itu ada yang namanya bintang ya. Bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Orang yang bintangnya tinggi, belum tentu penghasilannya besar. Kalau dia di pass up. Misalnya ini bintang 7, bawahnya ini bintang 7. Tidak punya kaki yang lain. Maka upline-nya ini yang paling tinggi, supaya dia punya penghasilan besar, maka dia harus membantu grupnya punya omset besar. Maka dia hanya fokus kepada 1 orang ini supaya dia bintangnya naik. Bawah-bawahnya ini tidak pengaruh. Yang penting ini omsetnya naik, ya dia sudah punya selisih peringkat. Selisih peringkat itu berarti penghasilan. Di asuransi, di Allianz, Anda dibayar 17% per titik per orang sampai 5 generasi. Ngeri loh itu, Pak. Coba bayangin ya. Kalau Anda hari ini BP, Anda nyponsori 10 orang. Ya, 10 frontline, anak langsung. Dan semua orang jadi BP, itu berarti generasi 1. Terus BP-nya ini punya, masing-masing punya 100 BE. Ya, berarti 10 punya 100. Anda bisa bayangin, berarti 10.000 orang, itu masih 1 generasi loh. Anda dapat 17% dari komisi dasar 10.000 orang itu. Jadi kalau ini BE, bawahnya BE, 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 kayak tusuk sate gitu, itu tetap dihitung 1 generasi, sampai ketemu BP baru. Jadi kalau BP, misalnya di sini ada 5 BE, di bawahnya baru ada BP, nah ini baru 2 generasi. Ini sampai 5 generasi. Makanya kalau Anda lihat di marketing plan tadi yang dijelasin oleh Pak Barus, generasi 1 10 BP, generasi 2 100 BP, generasi 3 1000 BP, masih 3 generasi aja. Itu income-nya 11 miliar, dengan catatan semua orang, 1.110 orang itu BP miskin. Omsetnya hanya 25 juta 1 tahun. Bukan 1 bulan loh. Hanya 25 juta 1 tahun. Dan untuk mengenerate income besar di bisnis asuransi, itu menarik. Anda yang punya network besar, butuh 60 orang saja, yang Anda bimbing, masing-masing punya omset 1 juta saja setiap bulan. Income Anda sudah 1 miliar. Ya. Nah, apa maksudnya tadi pilar tadi yang saya bilang garis sponsorisasi? Saya hari ini membantu Pak Anto, umpama ya. Di bawahnya Pak Anto itu ada orang. Itu semua ada pengaruh income 17% kepada saya. Sehingga saya akan bantu kepada level berapapun. Jadi fokus kita ini adalah membantu teman-teman punya income besar, bukan omset besar. Ya, beda. Anda mau punya penghasilan ini kan diukur dari income kan? Hidup enak itu kan dari income kan? Jadi kita berusaha gimana income Anda itu besar. Karena semakin besar income Anda, semakin besar pula income yang kami terima. Tapi kalau di multi level marketing, semakin besar income Anda, belum tentu income saya besar. Ya, belum tentu. Ya, karena ada peringkat yang sama pass up namanya. Peringkatnya sama kesalip ya udah hilang.
Ya, misal kalau dulu di MLM ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paling tinggi, 1 paling rendah. Ya. Kalau Anda di sini bintang 5, bawahnya bintang 8, ya Anda tidak dapat apa-apa. Nah, di sini kita ini peringkatnya hanya ada 2, BE sama BP. BE itu kalau terus saja akumulasi lama-lama 25 juta ya BP kok. Ya. Jadi pilar sponsor itu penting. Ya. Dan pilar lain ya diri kita sendiri. Nah, itulah sebabnya teman-teman kenapa saya memilih asuransi ini. Mudah-mudahan dengan kita ngobrol malam hari ini bisa menyemangati Anda semua untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke. Sebelum saya tutup sesi kita hari ini, karena ini udah panjang ngobrolnya ya. Poin pertama, usahakan hari Jumat teman-teman berusaha dengan ikhlas, dengan niat tulus, ngajak 1 orang aja untuk bisa lihat bisnis stok online kita. Jadikan itu sebagai sebuah latihan Anda mendatangkan orang di online. Ya. Jika Anda bisa membawa 1 orang ke online, maka dia pun juga bisa membawa orang lain. Yang kedua, hari Rabu, tanggal 15, pastikan Anda sudah bergabung sebagai agen atau sebagai nasabah, agar Anda bisa saya kenalkan dengan mentor saya namanya Pak Anderson. Jam 1 siang melalui aplikasi Zoom. Dan pesertanya itu 500 orang. Ya. Jadi kalau Anda enggak ikut ya rugi. Ya, peserta di Zoom-nya itu 500 orang. Kemudian yang ketiga, Anda pelajari kembali seluruh klausul yang ada di dalam polis. Ya. Kalau Anda belum jadi nasabah, Anda boleh minta spesimen polis. Spesimen polis itu maksudnya isinya polis. Aku kepingin tahu isinya polis. Jangan Anda beli polis nggak pernah dibaca. Ya. Kemarin, tadi siang saya di WA sama nasabah saya yang saya tidak kenal, tapi karena agen saya itu sudah berhenti karena ada masalah hukum ya, sehingga dia menghilang lari. Kebetulan nasabah saya ini orang kejaksaan. Dia bilang begini, Mas, saya itu ikut 500.000 ya setiap bulan sejak tahun 2014. Tak lihat, loh, kok uang saya tinggal 900.000 loh gitu. Ini gimana ini? Gitu. Harusnya kan besar. Nah, kita karena dibekali dengan portal, kita hitung, kita lihat, tak buka. Oh, ibu ini ikut 2014 pada bulan Januari. Kemudian ternyata ibu pada bulan Juni 2018, ibu sudah berhenti bayar. Artinya sudah 2 tahun ibu tidak bayar sama sekali. Nah, itu ngerus uang investasi Anda. Tapi coba ibu bayangkan. Jika 3 bulan yang lalu atau mungkin setahun yang lalu ada apa-apa dengan kesehatannya ibu, Allianz itu transfer 150 juta, dan kalau kita tutup usia plus 150 juta, berarti total 300 juta. Coba ibu bayangkan. Ibu lahir tahun 63. Ya, kelahiran tahun 63. Supaya punya uang 300 juta, itu ibu butuh waktu 40 tahun lebih loh Bu untuk bisa capai angka itu. Jadi kalau ibu sudah ikut mulai tahun 2014 ya, maka 2064 kalau nggak salah itu baru tercapai 300 juta. Sampean sudah umur 110 tahun, Bu. Emang bisa punya tabungan 300 juta? Kan nggak mungkin. Nah, jadi di situ kita berikan pengertian bahwa ada biaya yang harus ditanggung oleh nasabah. Nasabah itu hanya maunya kan untung, nggak mau bayar, nggak mau itunya ya, biayanya ya. Nah, kita harus tunjukin, apalagi kita jual produk syariah ya. Jadi semua harus transparan. Ini biayanya, ini manfaatnya, ini risikonya. Kalau Anda mau ambil, nggak mau jangan ikut kan gitu. Jadi harus dibuka transparan di sini. Nah, jadi penting sekali Anda pelajari spesimen polis-polisnya, termasuk keagenan. Ya. Khusus yang lainnya, terutama dari tim ini yang sudah jadi agen, belajar ACL ya. ACL dipelajari, gimana bisa mengoperasikan. Yang berikutnya adalah saya tunggu tim dari Rembang untuk ngumpulin teman-temannya melalui room saya. Ya, karena room saya ini sudah tak upgrade jadi profesional, jadi mau ngobrol 24 jam sudah aman ya. Jadi teman-teman dikumpulin,
itu ayo kita diskusi ya. Karena Jawa Tengah rodok mengkhawatirkan untuk corona ini. Kemarin saya upload di YouTube ya tentang status polis alien di cover enggak kalau orang itu kena corona ya. Anda boleh lihat di YouTube saya Saiful Alam, cek di situ. Anda bisa dapatkan informasi-informasi penting ya di sana. Jadi hebat alien itu ya. Lalu yang terakhir, ayo kita mengingatkan semua nasabah kita. Tadi Pak Antok tadi menyampaikannya baik sekali ya. Seorang agen tidak kerja dapat income. Ya. Nah, kita ini ayo mengingatkan seluruh nasabah kita. Dijak ngomong lagi gitu. Yang sudah punya polis buka lagi. Karena banyak teman-teman kita ini yang belum punya HSCPX loh. Ya, produk asuransi kesehatan. Ya, kita perlu punya. Semua di antara Anda yang di room ini menurut saya tidak cukup punya CI TOK. Ya. CI tahu ya, diproteksi berapa penyakit? CI berapa penyakit? 49. Oh, 49 ya. Kamu nih, Ya, 49 ya. Kita 168. Anda harus punya yang namanya CI fleksi ya. Terus setelah itu Anda perlu punya yang namanya HSCPX. Oke, saya rasa gitu teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan ketemu lagi di hari Selasa. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.